Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Neza Aulia Alifa, Puspita Sari Leoni, Rosa Amelia Putri, dan saya sendiri Zeti Nadia Tami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia, yang dimana materi ini berkaitan dengan pembahasan materi dari kelompok 3. Dalam presentasi ini kami membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan pembahasan yang ketiga yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Neza Aulia Alifa tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama itu ada sumber historis. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dalam adat, budaya, dan agama sejak zaman kerajaan. Misalnya sila ketuhanan yang sudah ada sejak dahulu, meskipun dalam bentuk kepercayaan yang beragam. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural serta doa dan sembahyang itu merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, yang kedua itu ada sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Salah satu nilai yang dapat ditemukan di masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang itu adalah nilai gotong royong. Hal ini terlihat dalam sikap saling membantu antar tetangga dan kerjasama untuk kepentingan umum yang dilandasi semangat kekeluargaan sebagai bentuk keadilan sosial. Gotong royong adalah bukti nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu sumber politis. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia itu tersendiri, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat itu ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Baik, selanjutnya yaitu ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu adalah dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, misalnya pada masa seperti pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Naskom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila itu ditinggalkan. Baik, saya Puspita Sari Leoni yang akan menjelaskan terkait argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden
memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Kemudian, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Grootschek dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofi berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian ada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Survei Kompas pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan penurunan pemahaman Pancasila di masyarakat. Sebanyak 48,4% responden usia 17-29 tahun tidak dapat menyebutkan sila Pancasila dengan benar. Sementara 60% responden usia 46 tahun ke atas juga mengalami kesalahan. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara penerimaan dan pemahaman Pancasila. Penurunan ini disebabkan oleh pengidentikan Pancasila sebagai ideologi lain, penyalahgunaan oleh rezim tertentu, serta melemahnya penerapan nilai-nilainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kembali pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila telah mengalami berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan sebagai alat kekuasaan oleh rezim tertentu, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Seiring dengan perubahannya zaman, terdapat kecenderungan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan dan memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang belum paham atau ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.